saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati. Kita membawa hidup kita lewat penyembahan kita mau bersyukur karena Tuhan yang baik telah menyertai kita sepanjang hari ini. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur lewat pujian ini. Kami boleh Tuhan meninggikan nama-Mu. Kau dipermuliakan Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus, Yesus, Yesus. Mari bawa penyembahan kita. Iralaba syekiralaba lalaba 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 iralaba lalaba 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 lalaba. Haleluya. Kiralaba papa papa papa. Iralaba papa 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 papa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik bagiku. Kami naikkan syukur. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar. Oh, syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami bawa naikkan pujian kami. Kami naikkan syukur pada Tuhan, sebab Kau baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena Tuhan yang besar, yang ajaib.
bersyukur sebab Kau baik. Berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Karena anugerah-Mu hari ini
kiranya jadikan hamba yang berkenan. Sekali lagi katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk itulah kekuatan hidup kami Tuhan. Oh, kami yakin anugerah-Mu besar. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku, ku
keajaiban-Mu. Nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu, Tuhan. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini. Nyatakan, nyatakan Tuhan, haleluya. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan, 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 nyata di sini saat menyembah-Mu, Tuhan. Nyatakan keajaiban Tuhan, nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu, Kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini dan Kau sanggup menyatakan keajaiban bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh menyembah meninggikan Engkau. Kau dipermuliakan lewat pujian kami, Tuhan. Kami mau lebih Tuhan untuk meninggikan Engkau lewat pujian kami, lewat hidup kami. Engkau dipermuliakan Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan dan siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama amin. Berdiri. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan. Kita mau nyanyi puji Tuhan. Amin.
dicurahkan. Kasih-Nya dicurahkan. Datang dalam bait-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, Dia berlindung padanya. akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai. Datanglah ke bait-Nya kepada Tuhan, Sebab Dia baik. rasanya selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Rasanya tuh selamanya kasih setia. Oh, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, Dia Berlindung padanya. akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Oh, bersama-sama bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik. Rasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik. Rasanya Rasanya tuh selamanya. selamanya, rasanya tuh selamanya kasih setianya. Silakan duduk. Mari kita bawa doa-doa syafaat kita. Hari ini kita mau bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita.
Kami bersyukur Tuhan hari ini, pagi ini kami boleh berdoa bersyafaat untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu ada dalam negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau tidak akan pernah meninggalkan bangsa kami Tuhan. Bahkan kasih-Mu tercurah Tuhan untuk memulihkan setiap sektor-sektor yang tidak benar Tuhan, tidak baik Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan, yang untuk memulihkan dan bahkan Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan. Segala virus COVID-19 ini Tuhan, Engkau lalukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terjadi dan terjadi. Kami percaya Tuhan, semua ada dalam kekuatan-Mu, dalam rencana-Mu yang indah untuk negara kami Tuhan, supaya negara kami boleh Tuhan mengalami kebangkitan Tuhan, boleh mengalami sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Oh boleh Tuhan, bangsa ini Tuhan mengalami mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menyertai pemimpin kami Pak Jokowi dan wakilnya, serta setiap pemerintahan, aparatur pemerintahan Tuhan. Berikan mereka hati yang teguh, berikan hati mereka yang mengasihi bangsa kami Tuhan. Mereka boleh bekerja Tuhan karena anugerah-Mu saja, karena kekuatan yang daripada-Mu saja Tuhan. Pimpin mereka Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, karena kami membutuhkan mereka Tuhan. Kami perlu mereka Tuhan, berikan mereka hikmat yang daripada-Mu Tuhan, memimpin dengan bijaksana. Oh terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai bangsa kami. Kami juga berdoa khususnya untuk kota Solo Tuhan. Engkau juga menyertai kota Solo, Engkau menyertai pemimpin kami yang baru Tuhan. Biarlah memimpin kota Solo dengan bijaksana, yang hikmatnya dari Engkau saja Tuhan. Turun menyertai Tuhan, supaya kota Solo juga boleh memperoleh damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja di tempat ini Tuhan, di mana kami sedang membangun Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang memimpin, Engkau Tuhan yang memampukan, Engkau Tuhan yang menjaga, bahkan Engkau Tuhan yang menumbuhkan. Kami boleh bersama-sama membangun Tuhan gereja kami. Kami boleh Tuhan sehati sepikir Tuhan untuk merencanakan gedung gereja kami Tuhan. Kau cukupkan Tuhan, berkat-Mu mengalir atas gereja kami. Oh di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu tercurah. Biarlah kami jemaat-Mu juga Tuhan rindu Tuhan untuk segenap hati kami, segenap pikiran kami, segenap hidup kami Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan, lewat apa yang dapat kami kerjakan Tuhan, lewat doa kami Tuhan, lewat doa kami Tuhan, lewat dana kami Tuhan, lewat apapun yang boleh kami lakukan untuk gereja kami Tuhan. Engkau yang Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan untuk keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu, mujizat-Mu Kau nyatakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau sertai setiap langkah kami Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada kekurangan di tempat ini. Kau berkati Tuhan, apapun yang dikerjakan berhasil, karena Engkau Tuhan adalah kekuatan kami. Engkau Tuhan sumber segalanya bagi kami. Oh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk keluarga-keluarga Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai kami, Engkau Tuhan yang menjadikan pokok, Engkau Tuhan menjadi pokok hidup kami, menjadi kekuatan kami. Oh sertai Tuhan, sertai Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu yang besar itu telah nyata dalam setiap hidup kami, setiap langkah hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai Pak Daniel,
Gembala kami Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat Tuhan, berikan hati gembala Tuhan untuk menggembalakan kami. Oh terima kasih Tuhan, Engkau berikan Pak Daniel hati yang mengasihi, hati yang membangun kami, hati yang terus percaya kepada Engkau. Segalanya milik Engkau Tuhan, segalanya Tuhan yang memimpin hidupnya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan menjadi pelayanan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami perlu firman-Mu, kami butuh firman-Mu, kami haus akan firman-Mu. Oh Tuhan, baca hati kami menjadi hati yang boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti setiap rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan kebaikan. Terima kasih, segala hormat, kemuliaan, semua yang diurapi Tuhan, supaya semua yang percaya bahwa mujizat ada di tengah-tengah kita. Semua yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang urapiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu.
menyembah. Sembah Dia. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Katakan urapiku, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, 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 penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, amin, urapiku dengan minyak. Katakan penuhiku, penuhiku, oh, penuhiku, penuhiku dengan penuhi urapi, urapiku, urapiku minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak. Sekarang Tuhan urapi kami dengan minyak kudus-Mu. Kami siapkan hati kami, hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami, memenuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan hari ini. Sehingga hidup kami tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi, tapi hidup kami boleh berdampak dalam situasi kondisi dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih karena kami percaya roh yang di dalam kami jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini Tuhan. Karena roh Allah Sang Pencipta itu boleh ada dan tinggal dalam hati kami, dalam hidup kami, maka kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, yang diberkati katakan bersama. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Yang nomor 2, 3, 4 bisa di mute aja. Puji Tuhan. Hari ini apa banyak yang sakit? Ya, saya berharap semua sehat. Amin. Ya, sehat, sukacita. Nah, luar biasa karena Yesus kita luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur saudara, kemarin hari Kamis ya, kita sudah melakukan acara peletakan batu pertama gereja. Artinya kita memulai
ya membangun baitnya, rumah Tuhan, di mana Tuhan hadir di kota Solo. Khususnya kita berharap dan kita berdoa Tuhan hadir di Kestalan. Amin. Ya, jadi bukan sekedar prosesi semata, tapi sebuah tindakan iman bahwa kita percaya kita sedang memulai membangun rumah Tuhan di mana Tuhan hadir, saudara. Dan saya percaya dimanapun ketika rumah Tuhan dibangun akan nyata mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena yang menjadi tujuannya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan ya, yang kita akan baca semua. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah mendengar ya kisah tentang seorang perempuan yang disembuhkan Tuhan ya. Seorang perempuan yang disembuhkan Tuhan karena dia mengalami sakit pendarahan. Berapa tahun? 12 tahun. Nah, saudara, saya pikir wanita ini adalah wanita yang paling menderita. Wanita yang paling perlu dikasihani, saudara. Bayangkan menderita pendarahan 12 tahun. Setengah hidupnya, jadi kalau 12 tahun, kalau usianya mungkin 40 berarti kan ya hampir setengah hidupnya. Ya, dilalui dengan kesakitan yang luar biasa. Dapatkah saudara kira-kira membayangkan ya, kira-kira tubuh wanita yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun itu kira-kira seperti apa? Saya pikir pasti yang dialami wanita ini adalah satu penderitaan yang amat sangat berat ya, satu penderitaan yang amat sangat berat. Rasa sakit yang dirasakan, betapa tubuhnya lemah, wanita ini mengalami tubuh yang lemah ya. Dan saudara, kalau 12 tahun terus menerus pasti keadaannya amat sangat ya tidak baik pasti. Orang yang kalau sakit beberapa hari saja atau beberapa minggu atau beberapa bulan saja bisa mengalami tubuh menjadi lemah, tubuh menjadi kurus kering. Apalagi kalau 12 tahun mengalami pendarahan. Ya, pasti itu menguras segala tenaga. Dan saya pikir selama 12 tahun itu wanita yang mengalami sakit pendarahan ini, dia pasti sudah melakukan berbagai daya, berbagai upaya untuk kesembuhannya. Tetapi dalam segala daya upaya untuk mengalami kesembuhan dari sakitnya, wanita ini tidak mendapatkannya. Ya. Sampai yang paling berat adalah di kalangan orang Yahudi, orang yang sakit pendarahan 12 tahun atau sakit pendarahan itu dianggap najis. Ya, jadi dianggap tidak bersih. Tidak seorang pun mau menyentuh. Artinya bersenggolan gitu nanti dianggapnya najis. Dan perempuan ini pun tidak diizinkan untuk berada di antara orang banyak. Karena kalau tersentuh orang yang sedang pendarahan, itu hukum Taurat berkata orang itu menjadi najis. Betapa beratnya 12 tahun orang ini mengalami penderitaan bukan hanya secara fisik tapi secara psikis. 12 tahun. Kalau dia istri, tidak ada, bayangan selama 12 tahun tidak ada orang yang mungkin menepuk bahunya. Tidak ada orang yang mungkin memeluk dia. Tidak ada orang yang mungkin menyalaminya. Tidak ada orang yang mungkin merangkulnya, memeluknya. Enggak ada, 12 tahun. Saya pikir penderitaan yang paling berat adalah ketika kita manusia tidak ada yang menghiraukan kita. Meskipun kadang-kadang kita punya harta banyak,
Tapi ketika tidak ada satu orang pun yang menghiraukan kita, pasti kita akan mengalami penderitaan yang sangat berat. Saudara, pernah nggak mendengar orang yang merasa kesepian di tengah-tengah ketenaran dan kekayaan orang itu? Pernah nggak? Ya, ada ya orang merasa kesepian padahal dia tenar, padahal dia kaya, padahal dia ada semuanya. Tapi kok bisa merasa kesepian? Nah, inilah yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Yang dialami betapa dia menderita, tidak ada satu orang pun yang mau mendekat kepada dia. Bayangkan kalau kita berada di posisi wanita ini. Mungkin sudah tidak punya apa-apa. Mungkin tinggal hanya baju yang melekat di tubuhnya. Mungkin kalau dia berjalan tertatih-tatih, lemas karena kehabisan darah. Mungkin kalau dia sedang berjalan, mungkin orang juga menjauh dia, bukan hanya najis, tapi mungkin bau yang ditimbulkan dari sakitnya. Lalu kalau kita berada di posisi wanita ini, seperti ini kira-kira, apa yang saudara akan lakukan? Apa kira-kira? Apa? Apa saudara? Tinggal duduk diam, lalu menunggu nasib? Aduh, sudahlah, tinggal selesai. Atau melakukan sesuatu. Kalau saudara, kita ingat kisah wanita yang pendarahan 12 tahun, ketika lalu dia mendengar Yesus waktu itu dia sedang berjalan untuk menyembuhkan anak Yairus. Dia sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya. Lalu ketika dia sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya, di tengah jalan itu wanita itu mendengar dan dia melihat Yesus dari jauh. Lalu dia berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Ini waktu saya baca kisah ini menarik juga ya. Kenapa sih perempuan ini kok mau memegang jubah Yesus? Kenapa enggak pegang tangan Yesus? Oh, kalau pegang tangan Yesus, tangan itu tangan yang penuh dengan kuasa, maka aku sembuh. Oh, kalau aku pegang kaki Yesus, maka aku akan sembuh. Enggak, tapi dia berkata, kalau aku memegang jubah Yesus, aku sembuh. Nah, saudara, ternyata di dalam kehidupan orang Yahudi, jubah itu kalau dia pakai jubah, maka ada jumbainya. Jadi ada kayak jumbai, sulur-sulur gitu ya, ada jumbainya. Dan jumbai orang Yahudi itu melambangkan sebetulnya pengharapan orang Yahudi akan Mesias. Ya, melambangkan penghormatan orang Yahudi akan Tuhan, akan Yahweh. Ketika orang Yahudi berdoa, biasanya dia memegang jumbai jubahnya lalu meletakkan di kepala. Coba saudara buka di dalam Bilangan 15 ayat 37. Bilangan 15 ayat 37. Bisa dikeluarin? Sampai 41. Dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa. Ini ada, bisa dimatikan? Ya. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka. Turun-temurun dan dalam jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Jadi Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat baju orang Israel yang ada jumbainya. Lalu dikatakan berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mana itu?
tadi? 39, maka jubah itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Selanjutnya, 40. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. 41. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi rupanya jubah itu adalah perintah Tuhan, di mana Tuhan perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membuat jubah dan ada jumbai-jumbainya. Jubah itu untuk mengingatkan akan Taurat Tuhan. Jubah itu untuk mengingatkan akan Tuhan dengan karyanya yang luar biasa yang sudah menolong orang Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Jubah itu mengingatkan orang bahwa Allah, Mesias itu adalah pengharapan bagi mereka. Sehingga ketika mereka berdoa, orang-orang Yahudi senantiasa pegang jubah itu dan meletakkannya di kepala. Jubah juga berbicara tentang kuasa, otoritas, dan posisi. Ketika satu kali saat pernah Daud dikejar-kejar oleh Saul. Lalu waktu itu Daud dia bersembunyi masuk ke sebuah gua. Ternyata Saul pun masuk ke gua itu. Lalu karena Saul ngantuk, Saul nggak tahu bahwa di dalam ada Daud. Mungkin gelap gitu saudara. Waktu Saul ngantuk, Saul tertidur. Apa yang dilakukan Daud ketika Saul tertidur saudara? Apa? Daud ambil jubah Saul lalu memotongnya. Apa maksudnya? Kenapa kok Daud potong jubah? Karena bagi Daud begini, dia tahu firman Tuhan berkata jangan mengusik orang yang diurapi. Dia tahu Saul diurapi Tuhan. Sehingga sebetulnya ada kesempatan Daud untuk bunuh Saul. Tapi urusan membunuh Saul itu bagi Daud itu sebuah pantangan besar karena Daud tahu bagaimanapun Saul ini diurapi oleh Tuhan. Tapi yang dilakukan Daud adalah dia ambil jubahnya dan dipotong jubahnya. Artinya apa? Daud sedang berkata bahwa Saul, sejak hari ini engkau telah kehilangan otoritas dari Tuhan sebagai seorang raja. Jubah juga melambangkan kedudukan otoritas. Daud sedang berkata, Saul, penyertaan akan Tuhan atas hidupmu sudah selesai. Dipotongnya jubah. Tapi juga kalau kita baca di dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua, coba. Maleakhi pasal 4 yang kedua. Dikatakan, bisa dikeluarin? Maleakhi 4 ayat 2. Maleakhi bentar. Zakaria bentar. Bentar. Maleakhi Bentar, saya salah untuk ya. Dalam kitab Maleakhi saya salah untuk mengambil ayatnya, tapi dikatakan begini bahwa jubah itu berbicara tentang kesembuhan. Kalau saudara baca di dalam Rut pasal 3 ayat 9 coba.
Sebentar, Malaki 4 ayat yang kedua dikatakan begini, sebentar. Malaki 4, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan apa? Terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas dari kandang. Di situ ada kata-kata begini. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Nah, kata sayap yang dipakai di situ memakai kata kanaf, bahasa Ibrani. Dan kalau kita buka di dalam Rut 3 ayat 9, Rut 3 ayat 9 coba. Dikatakan begini, bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkau seorang kaum yang wajib menebus kami. Nah, di dalam kitab Rut ini juga ditulis sayap atau kanaf. Nah, yang dimaksud sayap atau kanaf ini adalah jubah, ujung jubah, jumbai. Jadi jumbai itu juga berbicara tentang kesembuhan. Tadi dikatakan ya bahwa akan terbit kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Di dalam jubah itu ada kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan. Yang dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan ini, dia tahu bahwa Tuhan, Mesias, sanggup menyembuhkan dia. Jadi dia tidak pedulikan banyak orang. Dia mulai yang pertama dia mulai melangkah dengan iman untuk mendekati sumber otoritas itu, yaitu Tuhan. Untuk mendekati sumber kuasa. Ketika dia pegang jubahnya, yang ada di dalam pikirannya adalah dia sedang menyentuh sumber kuasa. Bukan jubahnya, tetapi karena anggapan orang Yahudi, pemikiran orang Yahudi, jubah itu berbicara tentang kuasa. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata bahwa buat pakaian yang ada jubahnya, karena lewat jubah itu engkau diingatkan akan kuasa, engkau diingatkan akan firman Tuhan. Lalu perempuan ini melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia datangi Yesus, dan dia pegang karena dia tahu Yesus itu sang Mesias. Dia pegang jubahnya. Saudara, perempuan ini kenapa kok bisa sembuh? Akhirnya, karena perempuan ini yang pertama, dia melangkah dengan iman. Mungkin ketika tubuhnya lemah, sulit untuk berjalan, dalam keadaan mungkin sisa-sisa tenaganya, yang dia bisa lakukan hanyalah melangkah selangkah demi selangkah untuk mendekati Yesus. Ketika dia mulai melangkah dalam langkah yang pertama mungkin amat sangat berat. Tetapi langkah pertama itu ternyata yang menentukan, atau langkah-langkah kecil yang lemah itu ternyata menentukan, akhirnya dia mengalami kesembuhan. Jadi kadang-kala dalam hidup ini tindakan iman itu bukan hanya berbicara tentang melakukan hal yang besar, yang luar biasa. Enggak. Hal yang besar atau tindakan iman kadang-kala dilakukan dengan hanya melakukan satu langkah yang kita pikir itu langkah biasa. Bayangkan wanita ini dia mulai melangkahkan kaki satu langkah dalam keadaan tubuh yang lemah. Tetapi justru langkah yang kecil itu yang dia buat akhirnya membuat dia mengalami kuasa Tuhan. Saya kemarin menulis sebuah status ya. Saya berkata begini, jangan sepelekan hal yang kecil. Sebab perjalanan sukses itu dibangun dari 1, 2, puluhan, ratusan, bahkan ribuan langkah yang kecil. Ketika kita mungkin sedang menghadapi persoalan apapun itu seperti wanita ini, tindakan iman yang harus kita lakukan kadang-kadang melangkah. Apa saudara? Melangkah. Langkahnya bagaimana?
Tanya Tuhan. Langkahnya bagaimana? Tanya hatimu. Apa yang bisa engkau buat? Lakukan saja. Apa yang bisa engkau kerjakan? Kerjakan saja. Mungkin saudara sedang bergumul, Tuhan, aku kok sedang mengalami persoalan, keadaan keuangan. Apa yang bisa aku lakukan? Kalau engkau punya iman, jangan hanya berdiam diri. Oh ya, saya menanti waktunya Tuhan, lalu hanya duduk tengok-tengok, kata orang Jawa. Tengok-tengok entuk. Gak dapat apa-apa. Tapi lakukan sesuatu, apapun itu, mungkin kecil, lakukan. Mungkin engkau hanya bisa, Tuhan, aku punya keahlian ini. Aku punya keahlian untuk membuat bunga dari barang rongsokan. Dicarilah tutup botol. Biasanya orang botol itu tutupnya dibuang, betul ya? Dan biasanya yang cari tutup botol itu siapa, saudara? Ya, orang pemulung biasanya, betul ya? Pemulung, golek tutup botol, cari botol bekas itu pemulung. Ini kok tiba-tiba ada pemulung baru, goleki botol, mintain botol gitu ya, diambil tutupnya. Lalu dari sesuatu yang terbuang itu mulai dibuat. Ternyata ketika mulai dibuat hanya melangkah saja. Saya ya heran, saudara. Sampai akhirnya ada undangan ke Solo Tigo oleh sebuah hotel, lalu ada di situ bekerja sangat sama dengan BKKBN Solo Tigo dan beberapa instansi, ngajari di situ, ngajari bikin hiasan dari tutup botol bekas. Waktu mulai ya rasanya kayak ngopo to yo, tutup botol dikelumpuke. Kan nggak ada pikiran kalau mau ada undangan, nggak ada pikiran. Tapi dikerjakan. Saya kadang-kadang yo kalau lagi senggang gitu pulang kerja, sekarang tempat setrikaan itu berubah jadi meja kerja, isinya lem apa gunting macam-macam, saudara, sehingga kita kalau mau nyetrika pun bingung nih di nyetrika nih, nggak ada tempat, saudara, mau kutak dibuat, ditekuk, di apa kayak gitu. Langkah yang kecil, langkah yang sepele, tadi bingungin terus harap diapa kayak yombo. Tapi kemudian dia mulai foto, diposting. Ternyata waktu diposting direspon oleh banyak orang. Di-share berapa kali? 350 dibagikan, lalu di-like oleh 3.500. Pernah saudara posting di-like 3.500? Saya biasanya di jempol itu paling banyak 50. Terus ketok wis akeh ya. 50. 75. Ini 3.500 di jempol, sudah. Sampai kaget-kaget. Kok yo akeh yo? Itu dari hal yang sepele. Tutup botol bekas. Tapi ketika saudara menghadapi satu situasi kondisi yang berat, jangan pernah lalu berdiam diri. Mulailah melangkah, mungkin meskipun itu langkahmu mungkin dipikir, oh itu langkah yang kecil, oh itu langkah yang sepele, oh itu ngapain sih, kok lakukan hanya begitu. Tuhan bisa membuat apa yang kecil itu menjadi awal saudara mengalami berkat Tuhan. Amin. Mungkin saudara bisa masak, bikin ayam goreng, bikin sambal, diposting. Bagaimana Bu Wimpi? Laris, Bu? Puji Tuhan. Posting. Aku bisanya ini, kerjakan saja, lakukan. Jangan berdiam diri. Wanita ini ketika dia pendarahan sudah lemah, sudah tidak punya pengharapan. Yang dia bisa lakukan apa? Jalan. Kemana? Ke arah Yesus. Tanpa modal, dia jalan. Tapi dengan sungguh-sungguh dia lakukan. Karena apa? Sudah ada tubuh lemah, lalu Yesus sedang dikerumuni oleh banyak orang. Gak gampang itu. Apalagi kalau orang tahu dia najis, pasti wah dia akan diusir. Tapi dia terus melangkah. Langkah yang mungkin lemah, langkah yang mungkin tertatih-tatih, yang mungkin sedikit demi sedikit. Tapi terus apa yang kecil, apa yang lemah dia lakukan. Sampai akhirnya dia sampai kepada
destininya kesembuhan terjadi. Mari melangkah. Jangan berdiam diri. Di saat pandemi ini, ayo melangkah. Apa yang bisa engkau perbuat? Perbuat. Dengan terus memandang kepada Yesus. Tuhan, aku bisa lakukan ini. Aku mau. Saudara bisa apa? Kerjakan. Oh, aku bisa masak. Yos, buatlah. Masakan apa? Mungkin tempe dibacem. Lalu saudara mulai tawar-tawarkan ke orang. Dititip ke si A, si B. Kemarin saya ketemu dengan orang, dia ngomong begini, saudara. Pak, orang sukses itu tidak dimulai dari langsung besar. Tapi dimulai dari dia mengerjakan yang kecil, sedikit, akhirnya sukses. Saya tadi membaca sebuah tulisan, orang berkata begini. Siapa bilang gaji di bawah UMR tidak bisa punya aset miliaran? Ternyata ada orang-orang yang dia bekerja gajinya di bawah UMR, tapi kok bisa ngalami punya aset miliaran. Apakah itu sebuah keberuntungan? Ternyata tidak. Mereka rata-rata adalah orang yang mulai menggali dirinya, melihat potensi apa yang dia bisa kerjakan, lalu dia mulai melangkah. Orang yang beriman adalah orang yang mau berani melangkah. Ketika Petrus ingin berjalan di atas air, dia berkata, Yesus, aku mau berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, ayo ke sini, berjalanlah. Apa yang dilakukan Petrus? Kalau Petrus tidak pernah melangkah dalam langkah kaki yang pertama, dia tidak akan pernah mengalami berjalan di atas air. Yang dilakukan adalah dia jalan. Kadang-kala kita banyak pertimbangan, kita nggak pernah melangkah. Saudara, ya ini karena kita sedang renovasi gereja yang ada, saudara. Waktu SK IMB keluar, senang, sukacita. Saya pikir, waduh, puji Tuhan. Tapi sudah itu lalu ngapain? Masa didiamkan saja? Padahal ini waktu kan terus berjalan. Berjalan sampai akhirnya kita sampai ke bulan kita harus selesai di tempat ini. Saya pikir, waduh, masih ada berapa ya? Waktu itu Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 7 bulan. Waduh, saya pikir 7 bulan. Terus bagaimana nanti? Lalu ketika saya sering ke sana, kadang-kadang ya istri saya kadang-kadang diajak ke sana, ngopo toh, ya mau ngono toh. Ya wes lah. Saya ke sana sendiri, saudara. Saya kadang-kadang diam di sana, Tuhan, diapain ya Tuhan ya? Kok jendelanya hilang gitu, saudara. Kadang-kadang melihat gitu, ini pasti biayanya banyak. Tapi satu kali saat saya mulai, yuk melangkah saja. Saya lihat, saya punya uang waktu itu di luar uang untuk makan, karena istri saya sudah sisihkan ini uang untuk makan. Itu waktu itu dikumpul-kumpulkan ada sekitar 5 juta. Lalu saya ngomong dengan Pak Bodo, Pak, ini kalau dibongkar saja bisa nggak 5 juta? Oh bisa Pak, bongkar. Oh iya, lah. Besok tak panggil tukang, tak tanyain, bisa nggak? Waktu saya panggil, tukangnya datang, saya tanya, kosong dah? Dia Pak, sakit Pak. Wah. Begitu ngomong sakit, antara seneng dan deg-degan saya. Terus piye kira-kira? 5 juta gitu. Terus begitu, ya wes, sesok mangkat hari Senin datang, lalu tukangnya mulai lihat, dia naik ke atas, dia cek, loh, dia ngomong, Pak, niki mboten enten di atas itu nggak ada tulang cor-coran, nggak ada sama sekali. Terus piye Mas? Gini kedah, ini harus bikin cor dulu, dikuatkan yang atas, lalu nanti ada tiang-tiang yang menyangga. Waduh, saya mulai, berarti ini butuh besi ini. Saya masih pikir, lalu waktu itu hari apa Pak Bodo datang, saya ajak, Pak, butuhnya apa? Besi. Kita beli besi, katanya paling murah di Mojosongo, saya ke sana. Ternyata habis cuma 1,2, puji Tuhan. Lalu setelah itu besi, pasir, sama batu yang kecil-kecil itu.
kericak gitu ya, saya belikan. Itu kericak itu saya beli sekitar ya pokoknya besi pasir 300 1 kol, kericaknya 1/4 kol, lalu saya beli semennya 4 itu hampir sekitar 600 semua. Wah, masih ada bisa untuk bayar tukang. Saya mulai saudara bongkar, ternyata 1 minggu itu bongkar lalu ngecor itu nggak selesai loh saudara. Karena dia harus bongkari dulu, nanti ngepaske, nanti ngecor, nanti nunggu sini kering, bongkar sini karena nggak bisa begitu. Kalau ini dibongkar semua bisa ambrek. Jadi harus ditoto begitu. Waduh, tapi yang saya lihat, ketika kita melangkah 1 langkah, Tuhan itu membuka tingkap berkatnya sedikit demi sedikit. Ada berkat dikirim. Semua ngomong, Pak, ini saya bantu untuk renovasi gedung. Oh ya, puji Tuhan. Tak catat semua. Tapi hari ini, sampai minggu ini, itu hampir sudah sebulan ya. Sebulan. Itu kalau saya total, mungkin ada 30 juta dimulai dari 5 juta. Tuhan sediakan luar biasa. Kalau waktu itu saya nggak berani melangkah, mungkin sampai hari ini belum apa-apa. Dan saya percaya minggu-minggu ini kita akan lakukan yang lebih luar biasa. Amin. Amin. Saya kemarin sih saudara, waktu saya hari apa itu saya tukang lagi bongkar, saya duduk, saya lihat, kadang-kadang saya kan bantu kalau bongkar-bongkar atas nggak bisa, tapi kalau nganurin tembok saya masih bisa. Saya duduk, saya lihat, wah kok sempit ya, karena itu masih ada kamar mandi, ruang kepotong kamar mandi, sebagian sini kepotong dengan dapur. Tak hitung-hitung, kok sempit ya, kok sedikit ya. Saya mikir, lalu tiba-tiba saya lihat ke daerah yang kepotong kamar mandi. Ini kalau dijebol, ini lumayan. Lalu saya mulai mikir, terus saya panggil satu tukang, Pak, iki nek dijebol kudune piye, Pak? Niki ngaten, Pak, niki harus ke sini dicor dulu, sana dicor, nanti ke sini dicor, baru nanti dijebol. Waduh. Saya gerak-gerak karena apa? Saya nggak punya duit, saudara. Bener, uang tuh sudah nggak ada. Saya sudah pikir, bikin kamar mandi itu mahal. Ya, apalagi, waduh, saya pikir paling nggak harus ada 2 kamar mandi untuk jemaat. Jadi 1 WC duduk, 1 WC jongkok. Lalu saya dengan istri saya mau tapi akhirnya, oke, besok tak bongkar saudara. Saya ngomong, Mas, bongkar Mas. Sios Pak, dibongkar. Tukang kadang-kadang bingung saudara. Ya, karena apa? Saya ngomong, ini nggak usah dikerjakan, saya ngerjakan ini biarkan gini, tapi besok tiba-tiba berubah, iki dibongkar. Loh, turun ini mboten dibongkar, Pak. Ya wingi, saya iki dibongkar, bongkar itu. Jadi kadang-kadang tukang itu bingung ngerjakan. Ya wis kok manut aku toh ya. Bapak, saya kan nggak mungkin cerita. Aku kan dedit Mas, makanya ora dibongkar. Enggak, yang penting wis pokoknya kerjakan baik, kerja bongkar. Nanti kalau sudah ini lakukan, niki napa meleh? Aku sambil mikir, apa ya Tuhan? Apa yang bisa dikerjakan? Tapi ketika saya mulai bongkar, cegrek saudara. Tuhan itu luar biasa. Ada orang ngomong ke saya begini, Pak, saya mau memberkati gereja Bapak. Ya, ini komitmen dari gereja kami, kalau ada gereja yang sedang bangun, kami akan bantu dari gereja kami. Kami akan kasih dana ya 10 juta. Tapi itu harus nanti nggak kasih uang, tapi Bapak belanja di mana, nanti saya akan transfer ke toko itu. Waduh, 10 juta. Cukup nggak kira-kira untuk bikin toilet, saudara? Cukup, Pak? Cukup, karena itu sudah ada ruangannya dan di bawahnya sudah ada septic tank, tinggal nyambung saja. Saya pikir, puji Tuhan. Jadi
Saya mulai tadi malam kemarin tuh saya mulai tuh nulis kebutuhannya ini. Oh, kloset duduk. Oh, karena kloset itu sudah wis elek gitu ya. Wis kloset duduk, nanti ada berkat satu kloset lagi tak taruh di belakang. Lalu ada kloset jongkok, nanti tak kasih porselen. Pokoknya sampai Saudara. Lalu karena saya harus belanjakan itu minggu ini. Saya mulai nanti pakai keramik. Nanti ada pegangannya dari stainless karena kebetulan itu ada bekasnya, nanti tinggal dipoles sedikit jadi bagus. Saya mulai nanti saya kasih kaca. Jadi keluar dari kamar mandi itu ada kaca besar, nanti ada kayak wastafel begitu, nanti jemaatnya ada kayak di hotel gitu Saudara. Enggak apa-apa, ruang ibadahnya masih biasa tapi toiletnya serasa hotel gitu ya Saudara. Saya pikir ya karena apa, dia kan tanya untuk apa Pak? Saya mikir untuk apa ya? Karena kebutuhannya waktu itu toilet, saya maunya untuk toilet Pak. Oh ya sudah, nanti saya kirim. Jadi nanti kan saya harus laporannya memang ini kebutuhan untuk toilet, bukan untuk yang lain gitu. Jadi saya pikir, Tuhan buka. Ketika kita mulai melangkah, saya ngomong sama tukang, wis bongkar. Sios Pak, ini dibongkar. Nggih, iya. Dia tukangnya kadang-kadang nggak percaya. Sios Pak niki. Iya bongkaran lho, ora percaya mbek aku. Bongkar. Ketika kita mulai melangkah, disitulah Tuhan mulai buka jalan. Mulai melangkah. Lakukan sesuatu. Jangan berdiam diri. Di situasi yang sulit jangan pernah berdiam diri. Tapi mulailah melangkah dengan mungkin itu walaupun itu langkah yang kecil. Nah, yang terberat dari wanita ini adalah kadang-kala mengalahkan tantangan-tantangan yang ada. Tantangan yang ada apa? Merasa tidak mampu, tubuhnya lemah. Bagaimana aku bisa berjalan sampai kepada Yesus? Banyak orang di sana, dia merasa lemah, dia merasa nggak mampu. Itu tantangan pertama. Banyak kadang-kala kita tidak berani melangkah karena apa? Kita merasa aku lemah, aku nggak bisa, aku bodoh. Sehingga kita berdiam diri. Padahal mungkin kita diberi oleh Tuhan talenta, kemampuan, tapi kita tidak bisa mengerjakannya. Wanita ini tantangannya adalah yang pertama, dia merasa tidak mampu. Yang kedua, dia melihat sekeliling. Kadang-kala sekelilingnya mengintimidasi dia, orang melihat kamu najis, kamu lemah, semua melemahkan dia. Kadang-kala selain kita melihat diri kita, kadang-kala kita melihat sekeliling kita. Duh, siapa sih yang bisa tak andal ke? Siapa yang bisa aku andalkan? Kalau kita melihat, mencari siapa yang bisa diandalkan, kita tidak akan pernah berani melangkah. Tapi kalau kita melihat Tuhan yang bisa diandalkan, pasti kita melangkah. Amin. Belajar. Lihatnya Tuhan. Yes, tak melangkah. Kalau saya melihat kondisi sekarang, saudara, jujur, saya kadang-kadang mau melangkah itu, yuk kemut-kemut di sini. Aduh, bagaimana ya? Aduh, engkau piye? Engkau nek iso. Kadang-kala ya itu hari Kamis, Jumat itu pergumulan. Iki sesuk tukangnya mlebune apa ora ya? Karena begitu Sabtu kan saya harus bayar, saya akan harus ngomong kalau memang berhenti ya saya ngomong, Mas, mandek se. Itu pergumulan. Setiap minggu kadang-kala itu pergumulan. Tapi ketika kita mulai melangkah kadang-kala ya banyak keadaan, situasi, kondisi kadang-kala tidak menguntungkan. Tetapi ketika saudara melangkah, engkau akan melihat mujizat. Mulailah kalahkan setiap tantangan yang ada dengan satu langkah ke depan. Ya, dan terus melangkah sampai akhirnya kuasa Tuhan terjadi. Kemudian perempuan ini dia menunjukkan keberaniannya. Ya, dia tidak membatasi pekerjaan Tuhan, dia percaya Tuhan pasti tolong. Meskipun persoalannya besar, meskipun mungkin kadang-kadang tantangannya besar, tapi dia tidak berdiam diri. Dia terus menguatkan hatinya. Dia berkata, asalku jamah saja jumpai jubahnya aku sembuh. Mari kita pakai mulut kita untuk yang positif. Aku sembuh, asalku jamah aku sembuh, jangan walah aku sakit. Wah, mati aku, mati tenang sudah. Saya kadang-kadang diingatkan oleh istri saya. Ya ketika menghadapi begini, kadang-kadang saya ngomong, apa iso ya engko iki
dipasang apa, saya sedang mikirkan untuk pasang baja ringan. Apa iso ya? Istri saya kadang ingatkan, ojo ngomong ngono, iso. Oh iya, iso. Jujur kadang-kala tantangan apa yang kita lihat membuat mulut kita berkata hal yang melemahkan kita. Jangan berkata, opo iso. Iso opo? Opo iso? Opo-opo? Iso. Di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Ya. Mari kita pakai mulut kita seperti wanita yang sakit pendarahan ini. Dia berkata, asal ku jamah saja, jubahnya aku sembuh. Dia perkatakan, dia bukan hanya melangkah, tapi mulutnya dipakai untuk memperkatakan perkataan iman. Dengan penuh keberanian. Dan akhirnya, karena kepercayaan dan tindakan serta ucapannya, perempuan ini mengalami kuasa Tuhan. Hari ini, pesannya singkat. Jika engkau percaya dalam keadaan selemah apapun, mulailah dengan satu tindakan, satu langkah. Setelah engkau mulai dengan satu langkah, mulailah juga dengan perkataan yang positif. Berani hadapi tantangan, maju terus. Kesembuhan, kuasa akan kita alami. Dan saya yakin, gedung gereja tidak akan lama lagi pasti akan terbangun. Amin. Saudara percaya? Saya percaya. Bagaimana Pak? Orang mudeng? Enggak mudeng, saudara. Saya enggak tahu. Yang penting yuk melangkah. Ketika kita berani melangkah, Tuhan pasti akan buka jalan. Amin. Mari pemain musik maju ke depan. Kita akan datang kepada Tuhan. Ku buka hati. Buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu, menyembah. Kemarin saya ketemu dengan teman yang melayani di desa. Desanya itu Boyolali masuk. Jemaatnya nggak banyak, sedikit, hanya paling kalau saya ibadah itu 10-15, itu paling banyak. Dia ngomong begini, waktu dia mau bangun gereja, dia mulai dengan hanya uang 700.000. Bayangkan bangun rumah itu 700.000 itu kira-kira bagaimana? Sulit. Tapi dia berkata, aku mulai. Tapi ketika dia mulai melangkah, hari ini di sana ada gereja. Cukup lumayan lah, Bang. Ya, untuk di desa cukup banyak. Melangkah itu penting. Meskipun mungkin itu langkahmu kecil. Langkahmu lemah, tidak apa-apa. Ayo mulai langkah. Jangan berdiam diri. Orang yang beriman tidak akan berdiam diri. Tapi dia akan melangkah dengan imannya. Dia akan mulai maju dengan imannya. Ketika itulah Tuhan akan bukakan satu persatu pintu berkat bagi kita.
Hari ini apapun persoalan saudara, yuk tanya Tuhan, Tuhan aku mau melangkah Tuhan. Tuntun aku Tuhan, aku buka hati untuk jamahan Tuhan. Aku berserah penuh kepada Tuhan. Ambil seluruh seluruh hidupku Tuhan, ambil Tuhan, aku mau melangkah Tuhan, tunjukkan Tuhan. Dan saya percaya ketika ngomong berani melangkah, Tuhan akan buka jalan bagi saudara. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyaku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Amin. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah. Siapa yang hari ini rindu engkau mengalami pertolongan Tuhan? Hari ini engkau harus melangkah. Mungkin saudara sedang bingung, aku mau melangkah apa? Minta hikmat Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya ingin berdoa bagi saudara. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mungkin di antara mereka anak-anakmu, mereka bingung harus melangkah apa. Tapi hari ini Tuhan berikan hikmat. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan hikmat. Sehingga langkah yang dilakukan mungkin dalam segala keterbatasan, disitulah mujizat Tuhan bukakan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, hamba berdoa di dalam nama Engkau berikan hikmat Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena kami tahu kami harus melangkah, kami harus maju. Hari ini Roh Kudus berikan hikmat. Hari ini Roh Kudus Engkau tuntun Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya langkah kami ke depan adalah langkah kaki yang diberkati Tuhan. Langkah kaki mengalami kemenangan. Langkah kaki mengalami terobosan dalam hidupan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Allah Roh Kudus, kami buka hati, kami berserah penuh, ambil alih hidup kami. Engkau yang atur, Engkau yang tuntun setiap langkah kami. Di dalam nama Yesus, hari ini terima saudara, terima hikmat dari Tuhan, terima kuasa dari Tuhan, terima pembukaan jalan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Kami percaya kami akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Turunkan tangan saudara. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Naikkan pujian di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan
Kami hari ini menyerahkan persembahan umat-Mu Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menerima persembahan umat-Mu ini Tuhan. Kami percaya apa yang ditabur akan dituai, dan kami akan melihat tuaian yang luar biasa Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, mereka kembali dengan tidak sia-sia, tapi mereka akan melihat tuaian yang luar biasa terjadi, diberkati pekerjaan dan diberkati hidupnya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui GB Kerajaan Allah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau yang memberkati setiap pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini. Engkau juga memberkati setiap umat-Mu yang hari ini hadir boleh beribadah bersama-sama. Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan yang hari ini mungkin mereka ibadah di rumah, mereka tidak bisa datang ke gereja, apapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hari ini sedang berbaring berat memberikan kelegaan, yang sedang ada dalam persoalan Tuhan yang memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus, yang mungkin mengeraskan hati Tuhan, yang melembutkan hatinya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami percaya Engkau pasti buka jalan bagi kami semua. Mari kekasih-kasih Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Sebelum kau pulang, kekasih Tuhan, pandang kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus serta Roh Kudus akan memberikan pengurapannya senantiasa baru dari hari ke hari sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan